Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaffar Mirzar Harjo dengan NIM I0325049 dari kelas B. Dan di sini saya akan menjelaskan pekerjaan saya mengenai remedi UAS Kalkulus 2. Langsung saja ke soal nomor pertama, yaitu kita disuruh untuk menentukan nilai integral dari akar X pangkat 2 min 16 per X pangkat 3. Nah, dari integral ini kita dapat ambil akarnya. Akarnya ada di situ, ada akar X pangkat 2 min 16. Itu kita bisa substitusi trigonometri ke X pangkat 2 min A pangkat 2. Jadi kalau ada akar X kuadrat min A kuadrat, itu bisa substitusi trigonometri jadi A secant theta. Nah, karena di sini 16, jadi 16-nya kita ubah jadi 4 kuadrat aja. Nah, di sini kita menemukan A-nya itu sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4 secant theta, dan turunannya dx kita turunkan jadi secant theta kali tan theta, theta. Oke. Lalu kita sudah menemukan X dan dx-nya, jadi kita substitusi ke integral. Di sini kita bisa sederhana bentuk akarnya dengan mensubstitusinya tadi. Jadi X ini kita pindah ke akar. Jadi akar X kuadrat min 16 itu sama dengan X-nya tadi 4 secant theta, jadi 4 kuadrat 16 secant kuadrat theta min 16 sama dengan di akar sama dengan 4 tan theta. Lalu ada X pangkat 3 itu sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 4 dan secant pangkat 3 theta. Lalu langsung ke substitusi ke integralnya. Kita sudah dapat yang atas tadi akar X pangkat 2 min 16 sama dengan 4 tan theta dimasukkan. Terus ada X pangkat 3-nya itu sama dengan 64 secant 3 pangkat 3 theta dikali dx-nya udah ketemu tadi di awal sama dengan 4 secant theta tan theta d theta. Lalu kita bisa coret di sini, ada 4 sama 4 16 sama 64 itu jadinya nanti seperempat. Lalu di sini ada secant pangkat 3, kita bisa coret sama ini jadinya secant pangkat 2. Dan nah, hasilnya di sini tadi seperempatnya kita taruh di luar integral dan jadinya tan kuadrat, karena tan disebut tan kuadrat theta per secant kuadrat theta d theta. Nah, karena di sini ada tan sama secant, kita ubah jadi sin kuadrat theta per cos. Ini tannya per secant. Secant itu seper cos kuadrat theta. Nah, di sini bisa dicoret, cos kuadratnya bisa dicoret, menjadikan sin kuadrat theta. Jadi langsung saja seperempat integral sin kuadrat theta d theta. Nah, karena ada sin kuadrat theta itu bisa ada namanya identitas sudut ganda. Jadi sin kuadrat theta-nya kita ganti dengan 1 min cos 2 theta per 2. Lalu kita lanjut integral, hasilnya 1/8 theta min setengah sin 2 theta plus c. Nah, ada setengah sin 2 theta itu sama dengan sin cos theta, sin theta cos theta. Lalu kita simpan dulu ini, kita kembali ke variabel X-nya. Tadi untuk cari sin cos-nya ini bisa kita ubah. Nah, tadi kita ketahui X sama dengan 4 secant theta. Secant theta berarti secant theta-nya sama dengan X per 4. Karena secant itu super cos, jadi kita tinggal balik aja buat nentuin cos-nya. Cos theta sama dengan 4 per X. Nah, sini kita pakai fungsi segitiga siku-siku.
Jadi kalau ada sisi miringnya kan cos itu depan per miring berarti kalau kita ada di sini depannya di sini 4, miringnya x, berarti di sininya itu sama dengan x kuadrat min 16. Maka karena di sini x kuadrat min 16, jadi kita cari sinnya, karena di sini kita akan cari sin kali cos theta, maka kita cari sinnya. Sinnya itu berarti sin itu samping per miring itu x kuadrat min 16 per x, di sini ada. Lalu tetanya itu sama dengan secant min 1 x per 4, atau bisa disederhanakan menjadi arc secant per x per 4. Nah, sin theta kali cosnya kita tinggal kalikan saja. Ini 4 per x dikali akar x kuadrat, jadinya 4 akar x kuadrat min 16 per x kuadrat. Nanti di 4x di sini ya. Lalu kita langsung substitusi ke persamaan ini tadi, kembalikan ke tadi. 1/8 theta min sin theta cos theta plus c. Kita ubah tetanya sama dengan arc secant x per 4 minus sin theta cos theta itu sama dengan 1/8 theta ini minus 1/8 sin theta cos theta, karena ini dikali, jadi ini terus 1/8 ini 4 sama 8 dicoret jadi setengah, jadi hasilnya 1/8 arc secant x per 4 minus akar x kuadrat min 16 per 2x kuadrat plus c. Oke, lanjut untuk nomor 2, yaitu kita disuruh menentukan limit dari ln 1 plus x min x per x kuadrat. Di sini kita menggunakan aturan L'Hopital, yaitu dengan menurunkan. Di sini ada ln 1 plus x min x per x kuadrat, kita turunkan jadi 1 per 1 plus x min 1, x-nya diturunkan jadi 1, x kuadrat diturunkan jadi 2x. Lalu kita operasikan saja, kita kurangkan ini, disamakan penyebutnya jadi 1 min 1 plus x per 1 plus x per 2x. Lalu kita operasikan jadi min x 1 plus x per 2x. Lalu kita bisa x-nya kita masukkan, jadi kita 1 plus x-nya kita turunkan jadi min x per 2x dalam kurung 1 plus x. Lalu kita coret x-nya jadi minus 1, 2 kali 1 plus x. Lalu kita limitkan x-nya ini sama dengan 0, x sama dengan 0, jadi min 1, 2, 1 plus 0, jadi min 1 per 2 sama dengan min setengah. Oke, lanjut untuk nomor 3. Di sini kita disuruh menentukan nilai p. Jadi pertama-tama itu kita lakukan uji integral dulu dengan fungsi L sama dengan 1 per x ln x per pangkat p. Lalu di sini kita kita masukkan ke dalam integral dulu dengan batas atas itu tak hingga dan batas bawahnya 2. Lalu kita misalkan u dan u-nya itu di dalam kurung ini, u-nya sama dengan ln x, dan kita turunkan menjadi 1/x dx atau dx per x. Lalu kita masukkan, jadinya nanti itu batas bawahnya ini karena u-nya sama dengan ln x, maka batas bawahnya jadi ln 2. Lalu ln x-nya ini tadi kan u, jadi u 1 dan dx-nya sama dengan dx per x. Maka di sini kan ada dx per x, maka kita ubah jadi du sama dengan du pangkat p. Nah, du per u pangkat p. Jadi u
pangkat P-nya ini kita ke ataskan jadi pangkat minus P. Jadi jadinya ini. Lalu kita ubah ke limit menuju tak hingga, karena di sini batas atasnya tak hingga. Jadi limit T tak hingga itu sama dengan tak hingga, integral T dan 2 U min P U pangkat min P du. Lalu kita uji coba di P sama dengan 1, kita masukkan akhirnya menjadi limit T tak hingga ln T minus ln 2. Nah, jika ini kita masukkan tak hingganya, jadinya ln tak hingga minus ln 2. Jadi hasilnya sama dengan tak hingga. Karena tak hingga maka di sini divergen. Lalu kita coba ke P tidak sama dengan 1. Kita masukkan U limit T sama dengan tak hingga U pangkat 1 min P per 1 min P dan batas atas T ln 2 sama dengan lim T menuju tak hingga T pangkat 1 min P per 1 min P minus ln 2 nya dimasukin jadi ln 2 1 min P per 1 min P. Nah, dikarenakan ini harus konvergen, jadi limitnya itu harus benar tak hingga, maka pangkat dari T ini 1 min P itu harus negatif. Jadinya 1 min P harus kurang dari 0, maka bisa diubah ke P itu lebih dari 1, maka deret ini itu konvergen di P nya lebih dari 1. Oke, lanjut ke nomor 4, itu ada fungsi fx sama dengan 1 per 1 min x pangkat 2. Di sini kita di A kita disuruh untuk mencari deret pangkat yang merepresentasikan fungsi tersebut. Dan diketahui juga ada 1 per 1 min x itu sama dengan deret x pangkat n. Jadi langsung saja kita turunkan, dan ternyata setelah diturunkan 1 per 1 min x itu sama dengan fungsi awal tadi 1 per 1 min x kuadrat. Maka fungsi deret yang di sini tadi kita turunkan juga, berarti hasilnya itu deret pangkat yang merepresentasikan fungsi awal ini. Jadi x pangkat n kita turunkan menjadi n x pangkat n min 1, atau kita ubah ke nilai awalnya atau a-nya sama dengan 0, jadinya n sama dengan 0, dan hasilnya menjadi n plus 1 dikali x pangkat n. Ini deret pangkat yang merepresentasikan fungsi awal tadi. Lalu yang B itu kita disuruh untuk mencari interval konvergensi. Nah, karena tadi kita udah nemuin deret yang merepresentasikannya tadi itu di n plus 1 x pangkat n, jadi kita ambil aja an sama dengan n plus 1 x pen n, dan di sini kita mencari uji rasionya. Karena uji rasionya itu kita membutuhkan deret n plus 1, jadi kita ambil sini an plus 1 itu sama dengan, kita masukin saja n plus 1 nya, n nya ini diganti n plus 1, jadi n plus 1 plus 1 x pangkat n plus 1, dan operasikan jadi n plus 2 dikali x pangkat n plus 1. Lalu kita masukkan ke rumus, ke limit, karena uji rasio tadi itu L harus kurang dari 1, kita cari L nya dulu dengan limit n menuju tak hingga ini an plus 1 per an, jadi n plus 2. Nah, terus kita pisahkan variabel n dan x, kita pisahkan jadi seperti ini. Lalu kita operasikan x nya bisa kita sederhanakan menjadi mutlak x. Jadi kita karena di sini suku tertinggi dari penyebutan pembilang dari n nya itu derajatnya 1, maka setelah dilimitkan n menuju tak hingga itu hasilnya jadi 1.
maka hasilnya 1 kali X mutlak sama dengan X mutlak. Nah, karena kita uji rasio, syarat konvergennya itu L kurang dari 1, maka di sini mutlak X harus kurang dari 1 atau sama dengan X itu lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Ini untuk interval sementara kita harus melakukan uji titik terlebih dahulu. Kita titik kanan yaitu X sama dengan 1, kita masukkan ke deretnya. Jadi seperti ini, 1 plus 2 plus 3 plus 4 dengan titik awal itu 0, suku awal 0. Lalu kita uji dengan limit kita masukkan dengan fungsinya, dan limit n menuju 3 dimana n plus 1 ini tadi fungsinya tadi, terus kita operasikan jadi limit, jadi n nya ini diganti min tak hingga plus 1 sama dengan tak hingga, maka di X sama dengan 1 itu divergen karena tak hingga bukan 0. Lalu kita di titik kiri itu X sama dengan min 1, lalu deretnya menghasilkan 1 min 2 plus 3 min 4 plus 5 tidak menuju 0, dan kita uji dengan limit n menuju tak hingga sama kayak yang awal, X sama dengan 1 menghasilkan tak hingga juga bukan 0, maka di X sama dengan min 1 itu divergen. Maka jadi kesimpulannya kita interval konvergensinya itu ada di lebih dari minus 1 dan kurang dari 1. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari pekerjaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.